Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2025 kami berada di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdana Kusuma. Pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kami yang di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat yang menjadi korban banjir dan longsor. Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini, sesuai instruksi dari Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan update kondisi terkini dan upaya yang telah pemerintah lakukan untuk memastikan penanggulangan bencana terus berjalan secara cepat, efektif, dan responsif. Pada hari Senin tanggal 1 Desember yang lalu, Bapak Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara hadir dan tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi segenting ini. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Berikutnya, pemerintah juga terus waspada dan siap siaga. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus. Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terputus. Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat. Posko terpadu di provinsi, kabupaten aktif, pos pendamping nasional dari BNPB, dari TNI, Polri, dan kementerian terkait sudah ditempatkan dan sistem distribusi logistik terus dipastikan kelancarannya. Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memperoleh laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan airdrop dengan pesawat angkut TNI AU CN
295, A2904, dan juga C130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI. TNI dan Polri dan instansi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain dapur umum, dapur SPPG juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban. BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik, baik itu jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi BBM, dan akses jalan dan logistik. Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 sampai 6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun Buren maupun Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali. Untuk pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatera, Telkom sudah menurunkan personil sebanyak 2.498 yang tergabung dalam tim recovery. Sampai proses perbaikan selesai, mereka akan bertugas di lokasi. Pengiriman BBM melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina, didukung oleh berbagai pihak. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Untuk fase tata kelola rehab rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa. Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di tengah lapangan untuk menyelamatkan para korban dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Terakhir, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat solidaritas dan tetap bersatu demi keselamatan dan recovery, pemulihan semua pihak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan atas nama bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih.